Oke, apakah sudah terlihat? Siap, sudah. Oke, baik. Kan saya jelaskan ya, Kak ya. Oke. Tadi di sini saya akan menjelaskan seputar mengapa harus kakak-kakak semua tuh harus memilih Unicom gitu. Jadi ada alasan di balik kakak-kakak ini harus memilih Unicom. Yang pertama, sebelumnya Unicom ini merupakan salah satu universitas swasta di Indonesia ya, tepatnya di Bandung, di Jalan Dipati Ukur, nomor 112 sampai 116 di Bandung, sudah terakreditasi unggul dan berdiri sejak 8 Agustus tahun 2000. Jadi kurang lebih sudah mau 25 tahun gitu berdiri di Indonesia ini. Kemudian salah satu top 5 perguruan tinggi swasta webiometrik terbaik di Jawa Tengah. Kemudian ada Unicom sendiri merupakan salah satu top 4 perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Barat menurut Unirank for ISU tahun 2023, top 7 perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Barat. Kemudian ada top 69 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, top 100 perguruan tinggi terbaik juga di Indonesia, dan top 25 perguruan tinggi terbaik di Bandung. Kemudian mengenai fasilitas kampus kan ini menjadi salah satu pertimbangan untuk kakak-kakak semua kenapa harus memilih Unicom gitu ya. Yang pertama ada ruang kelas yang modern. Jadi Unicom ini kan Universitas Komputer Indonesia. Jadi untuk ruang kelas sendiri kita sudah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang cukup mutakhir gitu ya. Untuk terkhususnya untuk S3 sendiri kita ada smart class. Jadi untuk kakak-kakak nih S3 kan sistemnya nanti hybrid ya. Jadi dosen ini bisa mengajar mahasiswa yang kuliah online maupun offline nantinya secara bersamaan gitu. Jadi, dan untuk materi pun dapat diakses kapanpun dan dimanapun gitu. Nah, kedua untuk perpustakaan yang lengkap. Jadi, perpustakaan Unicom ini juga dilengkapi dengan teknologi ya. Jadi, kakak juga nanti akan diberikan mungkin akun eh, perpus untuk mengakses jurnal-jurnal yang sudah mungkin kakak tingkat yang sudah upload di kampus gitu. Ada Unicom TV. Jadi Unicom TV ini biasanya digunakan untuk acara-acara besar gitu, seperti berita PMB atau kegiatan apa anniversary kampus juga. Kemudian ada di Unicom Radio. Jadi setiap harinya seminggu 3 kali gitu, Unicom akan mengadakan radio siaran gitu, Kak. Kemudian ada di klinik Unicom, ada kantin yang nyaman dan lengkap serta murah gitu, menjadi tempat mahasiswa Unicom ini untuk menyegarkan otak gitu ya setelah perkuliahan yang mungkin susah gitu. Kemudian ada di biaya juga, kemudian di biaya jurusan di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini ada D3 dan S1. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu untuk biaya di Unicom ini. Jadi ada biaya pendaftaran di 350.000. Kemudian di BPB setiap jenjang dan pendidikan ini berbeda ya. Ada BPP ini biaya pengembangan pendidikan. Jadi hanya dibayarkan 1 kali saja selama masa perkuliahan. Kemudian ada di BPA. BPA ini untuk D3 di 2 juta, kemudian di S1 di 2.500.000. Ini juga hanya dibayarkan 1 kali saja di awal atau biaya pengembangan akademik. Kemudian ada BPS, biaya pendidikan semester. Ini dibayarkan di setiap semester ya, Kak. Jadi untuk D3 ini ada 6 semester, otomatis ada BPS dibayarkan 6 kali gitu. Dan dibayarkan di awal semester, setiap semester, begitupun dengan UKT. Kemudian ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnik, di sini ada D3 sama S1. Kemudian Fakultas Hukum, ada Fakultas Ilmu Budaya, mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Kemudian ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kurang lebih sama.
Kemudian ada di pasca sarjana dan doktor gitu. Ada di S2, jenjang S2 ini kita ada di 4 program studi, ada di Magister Sistem Informasi, Magister Manajemen, Magister Desain, dan Ilmu Komunikasi. Nah, biaya pendaftaran ini 500.000 ya kakak-kakak semua. Kemudian ada di BPP, tadi sudah jelaskan hanya 1 kali pembayaran. Dibayarkan selama masa perkuliahan itu di 10 juta, ada di BPA 1.150.000 dan UKT di setiap program studi berbeda. Kemudian di program S3 Dokter Ilmu Manajemen, biaya pendaftar ini 1 juta, BPP di 22.500.000. Nah, untuk S3 ini tidak ada BPA. Kemudian untuk UKT di 12.500.000. Nah, untuk biaya pendidikan sendiri bisa dicicil, namun untuk pengangsuran sendiri nanti kakak bisa melakukan pengajuan ya ke kampus agar ada ACC gitu, sehingga nanti ada tahap diskusi mengenai pencicilan dan pengangsuran untuk setiap mahasiswa. Mungkin setiap mahasiswa kan berbeda nantinya untuk angsuran berapa kali atau berapa besaran gitu ya Kak ya. Nah, terakhir untuk di syarat pendaftaran ada di jenjang D3 dan S1 ini kurang lebih sama. Di lulusan SMPU atau SMA, biaya pendaftaran di 350.000, fotokopi ijazah dan NEM yang sudah dilegalisir itu 2 buah, ada fotokopi KTP, foto 3 kali 4 dan 2 kali 3 cm berwarna 2 buah dan tidak buta warna untuk beberapa jurusan tertentu. Kemudian ada lulus ujian saringan masuk. Nah, jadi untuk Unikom sendiri nanti akan ada ujiannya Kak ya, di yang mana setiap bulannya ini hanya diadakan 1 kali saja dan dilaksanakan di hari Sabtu dan bisa dilaksanakan juga secara online gitu. Nah, syarat pendaftaran S2 kemudian ada di lulusan S1 dan semua program. Lulusan studi di Unikom dapat mendaftar di ketiga program Magister Unikom. Kemudian ada di ijazah S1 yang sudah dilegalisir, transkrip akademik yang dilegalisir, ada pas foto, fotokopi KTP atau SIM, dan biaya pendaftaran sebesar 500.000. Kemudian terakhir di biaya syarat pendaftaran S3. Kemudian ada di ijazah transkrip nilai S1 dan S2, surat izin belajar dari instansi. Namun kalau misal kakak ini biaya mandiri ya, gitu tidak perlu Kak, tidak perlu ada surat izin belajar dari instansi gitu. Nah, kemudian ada fotokopi sertifikat seminar. Jadi di sini eh, S1, S2 kan mungkin kakak pernah mengikuti seminar nasional ataupun internasional ya. Itu kan biasanya ada sertifikat yang diberikan. Jadi itu nanti disertakan dalam syarat pendaftaran Kak. Nah, kemudian ada pas foto berwarna 3 kali 4, ada fotokopi KTP, biaya pendaftaran sebanyak 1 juta. Nah, kemudian dan prosedur pendaftaran, pertama kakak nanti bisa bayar transfer biaya pendaftaran ke BCA atas nama Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Coblong. Kemudian setelah itu bisa konfirmasi ke admin ya, nanti akan dimasukkan ke grup khusus dan akan di-share juga terkait informasi pemberkasan dan ujian seleksi. Nantinya kita akan melakukan pendataan, Kak. Jadi pendataan ini agar bisa dibuatkan akun untuk ujian nantinya seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak semua, dipersilahkan. Izin bertanya dulu, Mbak. Ya, silahkan, Kak. Nama saya Bambang, saya tinggal di Palembang. Ketika saya melihat dan diberitahu mengenai panduan harus hadir ke Bandung, ada berapa kali gitu. Nah, itu bagaimana ya jika seandainya apakah ada syarat minimal kehadiran atau seperti apa ya? Itu yang kadang-kala kita, karena teman-teman saya juga banyak yang tersebar di kepulauan di Indonesia yang jauh-jauh, kita berpikir juga biaya pulang baliknya, apalagi ke Bandung dari Palembang tidak ada penerbangan yang langsung, yang fleksibel ya, harus ke Jakarta dulu. Nah, itu seperti apa? Apakah ada toleransi atau seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Bambang ya. Jadi untuk Unikom sendiri memang benar sistem perkuliahan ini hybrid ya. Jadi untuk persentase sendiri itu 40 offline dan 60% online gitu. Jadi 40% offline ini setiap semesternya 5 sampai 6 kali
termasuk di dalamnya ujian. Tapi kan kalau terkadang walaupun persyaratannya yang dikeluarkan oleh kampus seperti ini dalam praktiknya kan kadang berbeda, Kak. Kadang dosen juga memaklumi jarak mahasiswa juga bagaimana, transportasinya bagaimana, kesibukan nanti mahasiswa bagaimana. Jadi nanti kakak tinggal koordinasi dengan dosen gitu. Misal perkuliahan, saya nggak bisa datang Pak. Apakah perkuliahan nanti bisa dilaksanakan secara online dan insya Allah untuk Unikom sendiri cukup fleksibel Kak. Sebenarnya kalau kakak ada komunikasi dengan dosen ataupun kampus nantinya itu insya Allah akan diterima kalau kakak kuliah secara online gitu ya. Sebenarnya butuh komunikasi nantinya gitu. Mungkin untuk ujiannya, ujian kan kalau dari Unikom sendiri diwajibkan offline ya kayak untuk ujian ya, ujian saja Ya, gitu. kalau ujian terpahami, Iya, untuk kita harus ujian kan, offline. Heeh. iya betul. Untuk ujian sebenarnya kalau untuk ujian nantinya juga bisa dilaksanakan itu bisa dilaksanakan online, namun itu lebih sedikit rumit Kak ya. Jadi harus ada Ya, surat paham, permohonan. paham. Surat kakak mengajukan surat permohonan ke kampus agar nantinya ujian pun juga dilaksanakan online gitu Kak. Untuk Unikam sendiri sebetulnya fleksibel mengingatkan untuk S3 sendiri kan ada smart class ya. Smart class ini semacam metode kuliah. Jadi kan terkadang kampus ada yang mahasiswa online dan offline tuh dibedakan harinya. Nah, kalau untuk Unikam disamakan dijadikan satu Oke, gitu. Jadi dosen tuh tidak dua kali paham. ngisi kuliah gitu. Jadi bisa di satu gitu. Dan materi pun nanti bisa diakses seperti itu, Kak. Jadi materi, rekod rekod perkuliahan juga mungkin bahkan nanti akan diberikan ke mahasiswanya gitu. Jadi tidak terlalu memusingkan sebenarnya untuk Unikom sendiri. Yang penting ada kembali lagi ke komunikasi antara kakak semuanya dengan dosen yang mengajar seperti itu. Oke, terima kasih. Iya. Jadi terpahami. Paling tidak kalau saya memahami kalau ujian memang Iya, diwajibkan kalau untuk ke kampus ya, karena itu persyaratan. betul. Itu yang Iya. tidak bisa dibantah. Hanya metode tatap mukanya saja yang Iya. kita kadang-kala pertanyakan dulu. Kan kalau seandainya misalnya kita total-total dari ongkos perjalanan Palembang-Bandung sekali perjalanan 1,2 pulang balik 2,4 kosnya misalnya gitu ya. Nah, itu sudah berapa? Kan enak untuk cicilan buat bayar UKT gitu istilahnya. Kemarin diskusi dengan teman-teman yang ada di Gorontalo, ada di apa namanya Bali misalnya gitu ya sama eh, problemnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya apakah Unikom mau menerima konversi ya? Misalnya kita sudah pernah S3 tapi bidang-bidang berbeda bidangnya gitu. Tentunya kan ada mata-mata kuliah yang mirip sama. Apakah bisa dikonversi dari perguruan tinggi yang sebelumnya atau seperti apa? Oke, baik terkait konversi ya Pak ya. Mm-mm, Kak ya, kemarin sebenarnya sudah ada pembahasan terkait konversi mm-mm, untuk S3 Unikom gitu ya. mm-mm. Di sini dihasilkan bahwa untuk konversi saat ini mohon maaf belum ada Kak, karena Oke. memang mungkin kita perbedaan kurikulum walaupun kita sama gitu ya. Oh, baik. Soalnya Oke, kan siap. untuk S3 Unikom ini lebih nanti akan lebih ke teknopreneurship, jadi akan lebih ke aplikasinya, Oh, penggunaan siap. teknologinya, ke Oke, paham. kehidupan seperti gitu. Nah, nanti kalau teknopreneurship ini akan lebih ke sudah mencakup manajemen sumber daya manusia, ada keuangan, pemasaran, terus strategi sama operasional. Untuk skema pembelajaran S3 kan nanti hanya 1 tahun ya diberikan materi Oke, semester paham. 1 dan semester 2. Nah, semester 3 nanti sudah diberikan promotor. Jadi semester 3 ke sana sampai semester 6 sudah mulai penelitian dan disertasi, Kak, gitu. Jadi Paham. sudah mulai bimbingan-bimbingan gitu untuk semester 3. Oke, Seperti itu. paham. Oke. Jadi ada berapa SKS kalau boleh tahu satu Kalau dalam untuk selama perkuliahan? mungkin akan saya screen terkait kurikulum ya, Kak ya. Oke, sebentar sebelum ke kurikulum, Hmm. apakah ada program, ada proses tahapan matrikulasi? Kalau untuk matrikulasi kita ada, Kak. Matrikulasi itu diberikan setelah
Karena S3 ada ujian saringan masuk ya, ada tes Iya, kredensial gitu. Nah, setelah penerimaan itu pengumuman mahasiswa, nanti akan diberikan matrikulasi, Kak. Jadi matrikulasi ini diberikan sebelum perkuliahan dimulai. ya. Harus offline atau online atau Online, Kak. hybrid? Bisa Oke, hybrid juga, bisa online, oke, bisa offline gitu. Jadi oke. untuk matrikulasi ini tidak masuk ke dalam kurikulum, tapi hanya materi awal sebelum kuliah saja gitu. Iya, siap. Berapa lama? 1 bulan? Paling sekitar 1 bulan, seminggu sekali sih Kak gitu. Oh, baik. Oke, Iya, mungkin terpahami. oke baik akan saya sharekin terkait ini ya Kak ya, Oke, siap. kurikulum. Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat jelas, Mbak. Oke, jadi kurikulum S3 ini sampai semester 6 ya. Jadi di semester pertama sampai semester 2 kedua kan ini nanti diberikan materi. Nah, semester pertama ini ada di filsafat ilmu itu 2 SKS. Ada metodologi penelitian di 2 SKS juga, ada technopreneurship di 3 SKS, ada academic writing 1, jadi 8 di 1 SKS. Jadi semester 1 ini hanya di 8 SKS, Kak. Gitu. Jadi academic writing ini hanya apa ya? eh, hanya cara penulisan gitu untuk disertasi nantinya. Kayak misal kalau S1 kan ada mata kuliah kepenulisan ya, kurang lebih seperti itu kalau untuk academic writing gitu. Nah, kemudian di semester 2 ini ada analisis data kuantitatif dan kualitatif, ada business intelligence, ada academic writing dan kolokium 1. Nah, kolokium 1 ini sudah mulai dengan penelitian sebenarnya. Kolokium ini kan sudah mulai eh, memberikan itu ya, mahasiswa sudah mulai memberikan proposal nantinya. Nah, nantinya akan di semester 3 akan dibagi promotornya gitu. Jadi untuk semester 3 ini sudah mulai bimbingan, sudah mulai penelitian gitu. Nah, kemudian ada semester 3 ada di 4 SKS, ada ujian kualifikasi, publikasi, dan kolokium 2. Kemudian di semester 4 ada ujian proposal, ada kolokium 3. Jadi semester 4 ini di 5 SKS. Kemudian di semester 4 ada 10 SKS, yakni di seminar penelitian, ada kolokium 4 dan ujian kelayakan. Nah, di semester 6 ini ada publish JIB, ada ujian tertutup dan ujian terbuka. Nah, ini untuk skema pembelajaran di S3 nantinya, Kak. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu, dibaca gitu ya. Oke, hampir hampir mirip sama, hanya beberapa yang berbeda. Misalnya di semester 1 tuh nomor 3 dan nomor 4 itu nggak sama, nomor 2 dan nomor 3 pada semester 2 nggak ada. Paling itu yang berbeda daripada umumnya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Izin ya Silakan. Mbak, banyak-banyak pertanyaan. Iya, nggak apa-apa, Kak, Ya, silakan. karena yang lain tak lihat teman-teman pada pada silent tuh kayak kelihatannya. Nah, jadi eh, Menunggu. aku memang selalu cerewet di awal. Apakah ada persyaratan untuk menyerahkan semacam proposal gitu? Apa proposal rancangan disertasi gitu di awal? Oke, baik. Untuk S3 nanti kan sebenarnya untuk S3 sendiri ada 3 tahap, Kak. Ada 2 tahap. Hmm, Untuk tes masuk pertama ada tes potensial akademik sama oke. wawancara. Nah, di sini wawancara tuh nanti mahasiswa akan ditanyakan terkait proposal. Hmm, Proposal rencana ya disertasi. maksudnya Ya, ya. rencananya. Masih Jadi berupa rencana kan? betul. Jadi Hmm, proposal ini kalau dari kampus sebenarnya tidak harus final. Jadi hmm, kita hanya ingin tahu seberapa siap sih mahasiswa ini untuk menempuh di S3 dan hanya untuk melihat oh ini berarti S3 udah ada rancangan mau meneliti ini karena kan nantinya terkadang setelah dikasih dosen promotor kan agak berbelok gitu ya penelitiannya. hmm, Bisa hmm, saja malah berganti judul gitu. hmm, hmm, Itu hmm. yang penting hanya untuk melihat kesiapan saja sih Oke. kematangan
mahasiswa ini untuk di S3 gitu sih, seperti itu Kak. Jadi tidak harus final untuk proposal di S3 nantinya gitu. Oke, artinya kalau sedang kita misalkan mempersiapkan bab 1, 2, 3 sebuah rancangan misalnya atau outline-nya dulu, kemudian Betul, masih bisa berubah oleh karena keadaan kan, betul, betul, betul. mungkin variabelnya akan berbeda pada saat penelitian Hmm. setelah diarahkan oleh promotor dan co-promotor, mungkin begitu ya. Iya betul, soalnya kan nanti Baik. pasti ada pendapat ya kan, ada pendapat, Hmm, ada kritik, ada saran dari promotor nantinya sehingga ada penambahan atau perubahan di proposal oke. kakak-kakak nantinya seperti itu. Baik, untuk yang pertanyaan keempat, mungkin ini terakhir pertanyaan dari saya. Eh, di dalam prosesnya itu, ini karena judul universitasnya Universitas Komputer ya, di bayangan saya itu semuanya isinya komputer semua. Memang tadi disampaikan secara aplikatif. Karena aku pemerhati SDM, murni kan nanti itu materinya semua untuk kita mau mencari novelty dari sebuah disertasi itu terkait dengan yang SDM kan, bukan komputer kan maksudnya. Iya Kak, kita ke murni. Oke. Komputer hanya sebagai pembantu kalau kita ya Kak. Jadi Oke, kan siap. kalau kadang S3 pengen bikin disertasi terkait apa kan butuh terkait, oh teknologi apa yang bisa digunakan nih biar lebih cepat gitu kan. Mm-mm. Terkait gitu, seperti buat pembantu saja sih kalau untuk S3 teknologinya gitu. Iya. Biar kakak-kakak Masalahnya mudah pengalaman gitu. pahit, Mbak. Dulu pernah saya ingin mendaftar ke Magister Manajemen Rumah Sakit. Ternyata ujung-ujungnya cuma Magister Manajemen. Nah, tidak ada rumah sakitnya. Kan begitu. Jadi kan Iya, betul. sudah kuliah lama-lama, akhirnya tidak tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Betul. Jadi kan khawatir begitu gitu lah. Hmm, betul betul. Jadi kalau Ya. untuk Unikom Teknopreneurship ya Bapak ya tadi ya. Jadi lebih ke teknologi pemasaran. Jadi namun di dalamnya sudah ada manajemen pemasaran gitu. Oh, baik. Oke. Seperti Tuh, itu. Mbak, silakan ada yang bertanya di chat. Terima Oke, baik. kasih atas Ya. jawabannya yang sangat memuaskan. Baik, terima kasih Bapak. Baik, untuk selanjutnya dari Kak Wahyu Hadi Sulistiarsa ya, untuk konsul lebih detail program S3 di Dipati Ukur atau di Juanda. Kita di Dipati Ukur untuk program S3 ya Kak ya. Untuk panitia PMB kita berpusat di kampus 1 di Dipati Ukur. Jadi semisal nanti Kakak nih mau ke Bandung, mau ke Unikom bisa ke gedung yang ada di Jalan Dipati Ukur. Nanti bisa mungkin chat admin dulu agar memastikan koordinasi dengan panitia lainnya kan soalnya kadang saya kan nggak selalu di kampus ya, ada dinas gitu di luar atau gitu. Jadi setelah kakak datang nih, kita sudah ada, oh udah tahu hari ini mau ada datang ke kampus sosialisasi atau gimana gitu ya kak ya, nantinya gitu. Buka setiap hari kerja kita Pak, kita di 5 hari ke 6 hari kerja aja. Kalau untuk Sabtu mungkin di setengah hari, tapi mungkin untuk lebih amannya di hari kerja saja Kak, di Senin sampai Jumat gitu bisa Oh, datang ke berarti kantor. perkuliahannya nggak pernah kan dari Sabtu ya? Untuk untuk Unikom kita di Hari Jumat, Senin sampai Jumat. untuk S3 di Jumat Sabtu, Kak. Oh, baik. Ya, di Jumat tuh kita jam 6 sore sampai jam 9 malam kalau hari Jumat. Mm-mm. Nah, Sabtunya? kalau hari Sabtu di jam 8 sampai jam 3 sore. Oh, Alhamdulillah kalau ada Jumat Sabtu. Iya, Artinya ya di setengah mi- itu. mepet-mepet weekend lumayan kan? Iya, Nggak tapi ada. karena S3 kan banyak yang sudah bekerja, sudah punya kesibukannya gitu. Untuk S3 tuh kita lebih nyebutnya kelas eksekutif gitu. Jadi untuk karyawan-karyawan gitu. Ya, tuh di tempat Pak Wahyu tuh kayaknya bising Lagi karena hujan hujan nih besar Kak. katanya. Baik. Hmm. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang Kak. Ya, Silahkan. mohon maaf nih saya nggak bisa on cam dulu ya. Saya lagi Nggak apa-apa. sambil nyetir. Jadi gini, Hmm. ada dua pertanyaan. Jadi yang menarik perhatian saya itu karena konsentrasi technopreneurship itu loh. Jadi, tapi saya lihat dari apa pendalaman technopreneurship-nya kok hanya sekali disinggol gitu ya. Jadi sebenarnya maksud saya ingin tahu kekasannya itu ada di mana, apa yang membedakan dokter ilmu manajemen Anda dengan yang lain. Yang lain kan nyebutnya biasanya hanya
manajemen atau SDM atau apa gitu ya. Tapi kalau ini tiba-tiba teknopreneurship itu menarik perhatian karena memang saya konsentrasi mata kuliah yang saya ampu sejak 10 tahun lalu itu memang hanya teknopreneurship. Nah, itu yang saya ingin tahu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dilihat dari kekhawatiran teman-teman yang sudah sampai S3 itu biasanya mereka rata-rata molor. Nah, kalau molor berarti kan akan ada biaya tambahan ya. Nah, ini kan tadi hanya 6 semester. Kalau sampai akhirnya molor, berapa tambahan biayanya? Kemudian, nah, yang paling menarik lagi adalah apakah ada UI dari itu baik nggak mau kalau hanya mau Oh, mungkin Pak Wi, maaf, sinyal ya. Putus-putus loh Mas Win. Iya, mungkin bisa diulang bentar, saya mana tadi? yang ketiga, mungkin. Yang ketiga tadi itu, yang Iya. ketiga itu ini apa namanya? Apakah ada cara atau sistem yang dilakukan oleh S3 Unicom supaya nggak molor, Mbak? Nggak molor tuh pasti gini, nggak molor tuh kan ada dua ya, karena kualitas mahasiswanya, apa karena ketersediaan promotornya nih. Jadi misalnya kalau kemampuan mahasiswanya kan Anda bisa detect dari awal ya, bahwa ini akan mampu selesai 3 tahun apa tidak dan sebagainya itu kan sudah bisa kelihatan biasanya. Nah tapi kalau itu kan kita bisa ngerti lah kalau dikasih tahu kalau memang ini sulit 3 tahun, ya asal kita dikasih tahu ya kita sadar nggak jadi masalah kalau nggak molor. Cuma kadang-kadang berkaca dari kejadian teman-teman di tempat lain ya, bukan di Unicom, Mbak. Ini biasanya faktor promotor itu sangat sensitif gitu loh. Sangat sensitif dan hubungannya itu tidak egaliter, kadang-kadang lebih ke kayak atasan bawahan, lebih ke apa ya, sesuatu yang akhirnya kita harus kompromikan gitu ya, bukan karena kontennya tapi lebih karena dia dosen kita atau apa namanya mentor kita dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang yang agak sulit nih Mbak. Nah, tapi saya pengen tahu Unicom S3-nya dokternya di Unicom itu punya cara nggak bahwa supaya nanti sistem ini bisa memastikan mahasiswa yang memang layak ya 3 tahun selesai Mbak gitu loh. Ini yang ditakutkan banyak orang masuk S3 di Indonesia ya, terutama yang di kampus-kampus yang terkenal atau yang apa namanya yang lebih tinggi dan sebagainya gitu. Rata-rata nggak gampang ini lulusnya gitu. Nah itu Mbak yang saya ingin tambah. Oke, baik. Cukup menjadi kekhawatiran ya Kak ya untuk S3 ya. Baik untuk izin menjawab sebelumnya untuk perbedaan Unicom dengan S3 lainnya ya Kak. Kalau S3 lainnya kan mungkin Iya, yang lebih karena kekasan entrepreneurship-nya itu loh gitu. ya teknopreneurship walaupun kita hanya satu kali saja di semester pertama, tapi biasanya juga akan disinggung di itu Kak di pelajaran lainnya gitu. Misal di academic writing nih nanti akan dijelaskan pula penggunaan kayak aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa membantu untuk para mahasiswanya gitu. Jadi untuk terkadang kan kalau S3 kan terlalu menjurus ya. Kayak Oke. ilmu manajemen kita nanti konsentrasinya ke pemasaran saja, terus ke pemasaran hanya menyenggol di beberapa titik gitu. Nah, kalau untuk technopreneurship Unicom sendiri itu salah satu ibarat kata intinya, inti dari berbagai macam eh, konsentrasi gitu. Kalau kita kan technopreneurship udah mencakup tadi manajemen pemasaran, terus ada keuangan, sumber daya manusia juga, terus ada strategi dan operasional gitu. Udah disatukan jadi uh, technopreneurship gitu kalau untuk di Unicom. Kemudian untuk terkait uh, apakah kalau semisal tadi ada tambahan biaya tidak ya untuk mahasiswa yang lebih dari 3 tahun gitu ya Kak ya. Jadi untuk Unicom mungkin nanti akan ada tambahan biaya, semisal ada daftar ulang gitu, itu hanya di 50% saja. Semisal daftar daftar kakak 1 juta nih, nah nanti untuk S3
biaya 500.000 gitu Kak. Seperti itu kalau untuk di Unicom. Paling ditambah UKT aja. Tidak membayar di biaya BPP, tidak perlu membayar karena BPP kan hanya di sekali saja ya selama masa perkuliahan gitu. UKT-nya full ya Mbak ya berarti? UKT full di 12.500.000. Untuk UKT kita bisa saja setengah nantinya Kak, karena memang Oh, setengah dari kebijakan kan UKT. terkadang berbeda ya setiap tahunnya. Ah, gitu. Hmm. Menunggu Oke, sebenarnya oke. kalau untuk S3 kan untuk 12.500.000 terus BPP kan masih belum ditambah biaya ujian Kak. Ujian-ujian kan kalau S3 juga ada biaya ujian terbuka, tertutup, ujian kualifikasi, Ya, seminar itu gitu ya. berbeda itu, Mbak. Ya, itu nanti akan diumumkan ketika nanti kakak udah di fase ujian gitu untuk biaya itu. Tapi kalau untuk misal, oh saya pengen itu deh, pandangan berapa habisnya. Kalau untuk tahun ini kita dikurang lebih 15 juta itu udah sampai wisuda. Ujian-ujian, biaya ujian-ujian gitu udah sampai wisuda gitu. Terus kemudian apakah memang untuk S3 kan kekhawatiran mahasiswa kan nggak pas 3 tahun ya. Itu kalau sudah kakak sebutkan tadi itu salah satunya mungkin dosennya yang rada ngaret, sensitif atau kayak kurang mengontrol mahasiswanya gitu. Tapi kalau atau enggak di mahasiswanya yang misal dosen udah ngejar-ngejar ternyata mahasiswanya rada nanti dulu gitu kan gitu. Tapi kalau untuk Unicom jadi kita di setiap semesternya kalau misal kakak-kakak sudah di 3 tahun lebih gitu setiap semesternya kita ada di evaluasi Kak. Jadi evaluasi baik itu mahasiswanya atau nanti dosennya. Jadi kumpulin nih, dikumpulin agar ditemukan titik tengah. Jadi kayak misal dari permasalahan mahasiswa kenapa kok tidak cepat lulus, udah 3 tahun lebih kenapa gitu. Nah dari dosen pun nanti juga seperti itu Kak. Jadi kalau untuk kita ada evaluasi setiap semesternya ya. Kalau untuk Unicom setelah setelah 3 tahun lebih belum lulus, 3 tahun pas lah 6 semester gitu belum lulus. Jadi untuk ini menjadi bahan apa ya? Jadi bahan evaluasi gitu agar nanti dari kampus dari prodi pun agar bisa membantu ada jalan tengah sehingga mahasiswa juga tidak lama-lama gitu menuntut ilmu di Unicom bisa cepat lulus mengaplikasikan ilmunya ya gitu ya. Kalau dari saya seperti itu Pak Kak Wim, apakah ada pertanyaan lagi? Ya sebenarnya kalau itu jalan bener sih nggak apa-apa ya. Maksudnya Ya, memang jadi maksudnya ada upaya ke situ gitu loh supaya betul. supaya ada memastikan bahwa 3 tahun Hmm. selesai. Jadi sebenarnya tadi pertanyaan apa yang pertama tuh valid. Sebenarnya promotor itu kalau bisa dari awal lebih bagus supaya pas 3 bulan itu 3 tahun itu selesai. Kalau udah masuk ke dalam semester 3 baru ada promotornya, terus kemudian nanti mungkin bisa alhamdulillah cocok, kalau nggak cocok, nah itu yang jadi masalah tuh gitu. Kadang-kadang tuh Iya. justru kalau ditemukan sama kampus setelah tahun ketiga nggak lulus, itu malah menjadi masalah biasanya karena apa? Karena dosennya menjadi tersinggung atau gimana. Dan biasanya menurut cerita pengalaman teman-teman yang begitu, jadinya malah nggak selesai atau pindah kampus ya tadi transfer ke kampus yang lain dan sebagainya. Karena kan yang terjadi kalau misalnya udah 3 tahun lebih kok kamu gak lulus sih gitu loh. Iya nih ini misalnya gitu ya. Kalau alasannya memang mahasiswanya yang lelet sih nggak apa-apa ya. Memang itu dia harus tahu diri. Tapi kadang-kadang banyak yang terungkap memang dosennya sulit ditemui lah, inilah segala macam sudah dipertemukan sama kampus malah menjadi lebih lebih sensitif. Akhirnya malah ya Iya. akhirnya ujung-ujungnya di kalangan kandidat-kandidat dokter itu berbicara, udah pindah aja lah, pindah kampus yang lebih mudah gitu loh. Nah, Transfer. Nah, itu yang banyak terjadi di pembicaraan-pembicaraan tidak resmi. Dan kalau Unicom sudah mencegah sampai ke sana, sebenarnya itu nilai plus poinnya sebenarnya. Jadi ada semacam kepastian bahwa 3 tahun itu pasti selesai deh gitu. Hampir pasti selesai karena apa? Karena memang dipandu dengan lebih ketat, mahasiswanya juga mungkin agak dipaksa karena mau nggak mau ya apa namanya Unicom kan juga pengen meluluskannya 3 tahun tepat gitu loh. Jadi nggak ada ya. kecurigaan bahwa kadang-kadang kampus bikin begitu supaya apa ya? Supaya ada tambahan kan, tambahan Betul. apa namanya harus biaya lagi dan sebagainya. Jadi kita kadang-kadang ngelihatnya lebih negatif gitu loh. Loh ini dibikin begini karena kampus pengen dapat tambahan segala macam. Itu yang terjadi di kampus lain yang mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Betul. Cuma saya pengen nanya apakah
sudah disiapkan sehingga tidak terjadi isu seperti ini di Unikom nanti gitu. Kalau untuk Unikom kita balik tadi sudah saya jelaskan ya Kak. Mungkin kalau untuk untuk S3 lebih ke komunikasi. Misal Kakak nih ngerasa oh dosen ini kurang ini promotor Kakak, mungkin Kakak nanti bisa komunikasikan ke Kaprodi karena memang Kaprodi dulu ada kasus kan juga seperti kayak oh dosennya susah nih ditemuin, sudah ngirim proposal lama ngasih revisi atau gimana gitu. Nah, mahasiswa nyampein Kak ke Kaprodi. Nah, nanti Kaprodinya yang akan nyari jalan tengah biasanya dan itu berhasil untuk Unikom. Jadi, misal Kakak ngerasa oh dosen promotor ini kurang bisa eh, saya ajak kejar untuk 3 tahun pas gitu ya. Kayak kurang susah, sulit nanti ditemuinya, sulit untuk bimbingannya atau bagaimana nanti bisa disampaikan ke Kaprodi Kak. Karena memang Kaprodi kan kita ini memang ingin ya, karena ingin mahasiswanya itu lulus sesuai eh, yang sudah kami tentukan gitu, kampus tentukan seperti itu Kak. Mungkin dari seperti itu. Oke, Oke, oke. Mbak. Aku sependapat dengan Mas Wim. Mm-mm. Menjadi trauma psikis tersendiri, Mbak. Terkait dengan pada saat kita bimbingan dengan kopromotor maupun promotor, kadangkala kita ingin mempercepat, apalagi kita yang biaya mandiri ya, Iya tentu betul. tidak akan pingin molor-molor. Namun kejadian di lapangan, pengalamanku yang sudah-sudah, Mm-mm. itu menjadi trauma, Mbak. Akhirnya tidak ada match dengan promotor, dengan kopromotor, atau antara kopromotor dengan promotornya sendiri tidak sejalan, sehingga Mm-mm. menyusahkan Betul. kita. Terlebih pada saat kita nanti pada saat sidang hasil. Sidang hasil itu di mana mungkin pengolahan datanya mahasiswa Iya. merasa kesulitan karena alat ukurnya yang kurang tepat. Namun eh, kopromotor maupun promotor sepertinya lepas tangan. Dan Mm-mm. akhirnya kita jadi molor. Betul. Begitu. Itu yang kita khawatirkan. Makanya lebih baik saya pendapat dengan Mas Win diketengahkan di awal. Kalau itu mau terjadi, mending kita nggak usah dari sekarang gitu. Mm-mm. Karena aku Oke, udah baik. pernah trauma dalam hal itu gitu. Sehingga sampai 4 tahun. Nah, begitu ceritanya. Oh, baik. Jadi Ya, untuk yang menjadi khawatiran sebenarnya buat kakak-kakak ini sebenarnya kayak saya pengen cepat tapi harus diimbangi dengan promotor gitu ya. Promotor yang memang kayak satset-satset dan tidak menyulitkan mahasiswanya nantinya. benar sekali. Tuh kan. Nah, mungkin untuk S3 karena saya juga panitia PMB ya Kak ya. Jadi kalau untuk sistem support itu saya sebenarnya juga kurang memahami untuk S3 untuk sistem bimbingannya seperti apa karena menurut saya kalau dari dosen-dosen lainnya kan kalau untuk S3 sebenarnya umurnya nggak beda jauh ya dari kakak-kakak ya. Sebenarnya malah ada yang lebih muda gitu untuk dosen S3 gitu. Mungkin kalau itu lebih fleksibel Kak. Kalau untuk S3 setahu saya ya. Jadi lebih ke komunikasi nantinya kalau misal sampaikan saja keluh kesah kakak nantinya ke Kaprodi balik lagi agar nanti ada jalan tengah gitu. Semisal dosen ini susah nih biar kalau kaprodinya yang eh, membantu gitu seperti itu ya Kak ya. Tadi usulan bagus tuh, Mbak. Jadi setelah ujian, Hmm. lulus, dinyatakan diterima, kan sudah ada rancangannya tuh tadi tuh rancangan penelitiannya mau ke apa segala macam. Nah, Betul. kalau bisa ketemu promotornya di awal sebelum kita kuliah. Supaya apa? Supaya ada kecocokan dulu nih antara kita sama promotornya, sama kopromotornya, bahwa tidak bermasalah. Terus dan masing-masing punya satu tujuan yang sama, 3 tahun harus selesai. Jadi kita juga bergiat, kita ngejar, mereka juga mendorong. Nah, atas kesepakatan itulah maka kita mantep tuh masuk semester satunya. Tapi kalau nggak ada begitu, semester 1, semester 2, mungkin kita masih enjoy. Begitu semester 3, ketemu sama promotornya. Nah, kalau nggak cocok, bermasalah. Kenapa? Kita udah buang 1 tahun. Hmm. Nah, gitu loh maksudnya. Udah buang setahun, mau mundur gimana, mau maju kok begini. Nah, gitu. Kalau dari awal kan kelihatan kan kalau dari semester 1 atau sebelum semester 1 kita udah ngobrol dulu sebagai syarat penerimaan, kita jadi Hmm. tahu apakah sistem supportnya itu mendukung semua enggak nih supaya kita 3 tahun. Begitu kita yakin itu bisa dan didukung oleh promotor dan kopromotor yang cocok, ya udah kita ngelakanya lebih enak gitu loh. Jadi apa namanya? Jadi lebih nggak terhalang. Kalau di tengah-tengah ya tadi itu masalahnya gitu.
Oke, baik. Jadi untuk promotor sendiri kan akan diberikan di semester 3 ya, Kak ya? Iya, itu yang rada rawan tuh Mbak. Semester Iya, satu iya. semester 2-nya Iya, oke, semester maksudnya 3-nya kalau nggak dari cocok, mulai semester repot, satu kan enak, tanggung Mbak, gitu. Jadi gitu. dak-dikduknya di semester 3 nanti gitu ya, Nah, gitu ya. Jadi betul, betul. untuk mungkin kan nanti ada kalau misal ada pengumuman penerimaan kan ada namanya pengenalan gitu ya, Kak ya. Ada namanya pengenalan kampus, lingkungan kampus gitu ya, PPDB atau apa gitu saya lupa. Ada pengenalan gitu. Nah, nanti kan ada sosialisasi dari Kaprodi dari jurusan nantinya. Nah, mungkin di situ Kakak bisa nih tanya-tanya tentang promotor gimana gitu atau nanti akan saya sampaikan akan saya tanyakan untuk sistem apakah nanti bisa dirubah untuk pemberian promotornya akan saya konfirmasi ke Kaprodi dulu nanti Kak ya. Karena memang untuk urusan promotor segala macam kan memang urusan akademik ya, akademik S3 pasca sarjana doktor gitu ya. Jadi kalau untuk saya pribadi, kalau saya lebih suka ya sama seperti kakak dikasih di awal agar nanti lihat kecocokan atau nantinya bagaimana, tidak di semester 3 dagdikduk nanti daktennya bagaimana ya. Jadi mungkin untuk dari saya akan konfirmasi nantinya atau nanti akan saya kasih list dosen S3 ya. Atau gini, Sebenarnya sih, Mbak, nggak usah dikasih list juga nggak apa-apa. nggak Kalau nanti apa-apa. pengenalan ya Hmm. pengenalan aja kan. Maksud saya Hmm, diusulkan saja kepada Kaprodi, ya betul. memungkinkan nggak kalau penunjukan. Jadi gini, pada saat kita di interview kan kita ngeluarin rencana penelitian Nah, tuh, itu kan maksudnya. udah ketahuan. Jadi rencana Oke. penelitian tuh jangan dilihat sebagai kesiapan kita aja, tapi oh kalau kamu mau begini, berarti promotornya ini aja nanti. Nah, terus ada Nah, pertemuan tuh. Nah, di situ kan bisa tahu promotornya setuju nggak setuju ini nanti Oke. advance seperti apa, kita mampu nggak ya kira-kira. Kalau kita bakalan nggak mampu memenuhi ya udahlah, mungkin kita nggak terus kuliahnya gitu loh. Tapi kalau Hmm, kalau cocok didorong, oke. wah ini bagus ya Pak, kita kerjain aja yuk gitu, saya dukung di sepenuhnya supaya nanti tepat waktu 3 tahun lulus. Wah kita tuh senang banget itu pasti, karena ada kepastian gitu loh, ada kepastian di depan bahwa sistem support kita itu membantu. Itu diusulkan aja Mbak kalau Ah, saya ya sih. baik, nanti mungkin akan saya usulkan ke Kaprodi, ke akademik ya Kak ya, Ya. terkait bagaimana sistem nanti promotornya bagaimana. Soalnya mungkin atau enggak nanti misal ada tahap wawancara nih, ada ditanyakan eh, proposal seminar, proposal awal, mungkin kakak juga bisa tanya nantinya ke dosen karena mungkin nanti karena nanti di tahap wawancara kan ada kaprodi, ada juga dosen-dosen gitu lainnya yang ikut mewawancarai kakak gitu. Nanti mungkin semisal menunggu saya konfirmasi ke akademik, nanti kakak juga bisa mempersiapkan di bagian proposal gitu. Walaupun nantinya proposal ini kan memang tidak harus final ya, hanya pandangan kakak ke depannya aja gitu ya. Seperti itu. Bagaimana, ya Kak? karena gini, Mbak, Hmm. kadang-kadang kan penelitian di S3 itu kan berbeda dengan S1, Ya, S2. betul. Kita harus menemukan novelty. Nah, Iya. kadang-kadang novelty yang kita harapkan itu atau teori akhir yang kita harapkan dari penemuan kita itu Iya. kadang-kadang nggak tersupport Betul. pada saat di semester 3. Makanya jika memungkinkan dari hasil wawancara terkait rancangan proposal yang sudah kita berikan, kita sudah disupport dengan kopromotor atau promotor atau salah satu dari mereka, makin cepat gitu. Jadi selama 1 tahun pertama itu kita udah juga persiapan gitu, sehingga kita rancangannya udah dapet, materi udah dapet, novelty yang akan kita harapkan itu udah dapet, lalu penelitian seperti apa yang akan kita kerjakan itu akan lebih baik gitu Mbak maksudnya. Oke, baik. Mungkin terima Sehingga kasih. di semester 1, semester 2 itu tidak hanya kita Mm-mm. domblong hanya menerima materi kuliah, namun kita juga siap-siap untuk melakukan penelitian di semester 3-nya gitu Betul, maksudnya. betul. Oke, belum sebelumnya terima kasih ya Kak untuk sarannya. Mungkin akan nanti akan saya koordinir ya dengan Kaprodi agar ada titik jalan tengahnya ya Kak ya. Karena memang untuk saat ini saya juga belum terlalu paham bagaimana sistem promotornya. Mm. Gitu, seperti itu. Nanti teman terima kasih untuk usulannya. Nanti akan saya sampaikan ke Kaprodi dan bagian akademik bagaimana enaknya agar menjawab kekhawatiran kakak-kakak semua. Nah, nanti kalau misal udah ada hasilnya, udah ada hal yang terjawab nih kekhawatiran kakak-kakak semua akan saya sampaikan gitu ya kayak di grup ya Baik, terkait baik. promotor S3 nanti
seperti apa? Apakah nantinya mungkin untuk S3 yang pasti akan dicarikan promotor yang udah sesuai sama judul kakak nantinya. Oh, Apakah siap. semisal dosen ini, oh ini emang harusnya sama dosen ini. Kalau untuk S3 setahu saya seperti itu. Nanti akan dicarikan yang cocok untuk sesuai dengan proposal, judul atau arah pandangan penelitian kakak-kakak semuanya seperti itu. Kalau dari pengetahuan saya terkait S3 di Unikom ya Kak ya, gitu. Siap. Seperti itu. Mungkin nanti akan saya informasikan kembali ya terkait promotornya bagaimana, sistem pembagiannya bagaimana juga seperti itu. Baik, Terima siap. kasih, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak sebelumnya. Sebenarnya mohon maaf juga ya kalau jawaban juga belum memuaskan. Ya, seperti Ya. itu. Itu ada pertanyaan lagi tuh terkait biaya BPP itu, Mbak. Oke. Udah untuk dari Kak Wahyu Haji juga, Wahyu Haji juga biaya S3 di PPP 22 juta, berarti semester 1 Pram tidak membayar semester yang 1 juta atau bagaimana Mbak? Baik, untuk 1 juta kan ini di biaya pendaftaran ya Kak ya, 1 juta di biaya pendaftaran, terus ada di BPP ini di 22 juta. 22.500.000 terus UKT di 12.500.000. Nah, BPP ini bisa dicicil diangsur setahun tuh 3 sampai 4 kali, tapi asalkan kakak-kakak melakukan pengajuan ke kampus nantinya. Jadi pertama masuk tidak terlalu memberatkan, tidak blok 38 juta gitu. Tidak, kalau untuk Unikom fleksibel bisa dicicil asal ada komunikasi dan pengajuan semuanya seperti itu. Jadi 22 juta hanya 1 kali di awal saja dan diangsur hanya 1 kali selama masa perkuliahan seperti itu, Kak. Bagaimana, Kak? Apakah sudah menjawab? Terjawab. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Kita 8 menit lagi ya memang. Ternyata saya menetalnya hanya 1 jam sosialisasi. Sudah terjadi Mungkin cukup kali, kesalahan. Mbak. Iya. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang belum bertanya. Ah, baik, terima kasih, Kak. Ada pertanyaan lagi? Dan sedikit informasi juga kakak-kakak ya untuk di kita kan sudah 2 gelombang ya. Kita mulai perkuliahan di bulan September, masih rada jauh gitu. Dan ditutup di bulan Agustus. Nah, ketika kakak-kakak mendaftar di bulan ini ada potongan BPP 1,5 juta. Itu sampai dengan Maret. Nah, untuk Maret sendiri dilaksanakan ujian di 22 Maret. Itu dia nantinya. Setelah itu tidak ada potongan. Kalau untuk bulan Maret kita ada di potongan ujian gelombang ketiga kita ada potongan 1,5 juta, gelombang 1, 2, 3 seperti itu. Setelahnya di biaya normal 22,5 juta seperti itu Kak. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi? Dari saya cukup. Oke, dari Pak Bambang sudah cukup. Oke, dari Kak Wahyu juga sudah cukup. Dari Kak Oto atau Kak Fadzi, Kak Yola, Geska, Nur, atau mungkin kakak-kakak ingin ke kampus langsung ke Bandung ya, itu kita ada di Jalan Dipati Ukur, nanti bisa langsung ke kantor ke bagian panitia PMB. Kalau mungkin kakak-kakak pengen tahu lebih jauh itu terkait Unikom atau pengen jauh pengen tahu info PMB lebih jauh gitu. Seperti itu. Bisa ke Ada virtual kampus tour-nya nggak Mbak? Untuk virtual kampus tour bisa dilihat di YouTube, Ada di ya? kita, Ada ya di ada. YouTube. Oh, ada di YouTube ya. Oke, oke, nanti saya lihat. Ada di YouTube, di IG, kita ada di IG, YouTube, TikTok juga aktif ya kita. Sangat aktif di sosial media dimanapun. Mudah diakses untuk kakak-kakak.
Baik. Jadi kalau untuk Kak Wahyu, kalau misal nanti ke kampus, konfirmasi ke saya dulu ya Kak ya, agar nanti bisa koordinasi ke panitia lainnya. Jadi lebih lebih enak nggak Kak? Ada yang mau datang gitu ya, gitu. Biar nggak kaget aja gitu. Tiba-tiba ya Kak ya, mungkin bisa chat ke admin nanti mau kapan atau mau gimana seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, besok pagi jam 10. Oh, kalau boleh tahu Kakak asal mana? Jakarta, Jabodetabek kah? Oh, Bandung. Dekat atuh Kak ya. Deket ya gitu. Jadi Kalau yang tidak. di Bandung mah gampang-gampang aja, yang mau Iya, besok, mau lusa betul. gitu. Yang Betul, kita mau yang di mau Papua ini gimana coba? mau offline pun gas gitu ya kalau untuk Bandung. Gaspol itu kalau untuk Mas Wahyu Kalau tuh. Iya. kalau yang jauh mah masih aduh, Nah, aduh. iya. Tenang Kak. Kita ada solusi kok gitu. Komunikasi Kak Bambang ya. Iya, kita ketemuan aja Mas Wahyu kalau begitu. Iya. Betul. Nanti Ntar Bapak bisa ke nginep di Pak Wahyu mungkin Bandung seperti itu. Aduh. Oke. Oke. Oke, mungkin dari saya sudah cukup ya, Kak ya. Cukup kalau dari Cukup saya. Kak, terima kasih. Terima kasih Terima banyak kasih atas yang informasinya. Hmm. Mas. Semoga lancar puasanya ya bagi yang menjalankan. Semoga sebentar lagi berbuka. Ya, Dan Mas Wahyu menyiapkan ternyata kita sama-sama sudah berarti ya keluar dari lembah hitam ya. ya, of course, Kak. Ya, semoga keluar dari Ramadan kita suci lagi ya gitu. Iya, Mungkin itu rambutnya udah putih semua maksudnya, Mbak. Iya. oh, tinggal saya belum, Masya Allah. Mungkin cukup sekian ya Kak ya yang sudah Baik, saya sampaikan. Nanti mungkin akan saya kirimkan juga rekaman hari ini. Seperti itu. Cukup sekian. Terima kasih sudah bergabung. Semoga bisa menjawab kekhawatiran walaupun ada mungkin yang belum terjawab. Saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya saya tutup ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore Ya, semua. terima kasih Selamat ya. sore Selamat sore. semuanya. Selamat istirahat.